Kita mulai ya perkuliahan kita pada siang hari ini. Ini teori 1 ya. Saya familiar dengan nama-namanya karena dulu kita ketemu di farmasi fisik ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah bergabung atau join ya di Google Meet ini. Hari ini kita akan melanjutkan di mana materi 2 minggu yang lalu terkait BA atau bioavailabilitas. Kemudian saya ingin melanjutkan dulu untuk BA dan BE. Lalu nanti ada materi disolusi, di mana disolusi kita merefresh ya, karena di farmasi fisik 2 disolusi sudah dijelaskan. Karena di BFK sendiri, materi pertemuan pertama dan kedua, khususnya di praktikum, kita akan belajar tentang atau terkait materi disolusi intrinsik dan juga disolusi terbanding. Nah, jadi dari kedua materi tersebut, sehingga harus paling tidak juga di-refresh kembali atau diulang kembali teorinya disolusi itu seperti apa. Oke, nah 2 minggu lalu sudah saya kirimkan hasil rekaman terkait sedikit penjelasan tentang bioavailabilitas, di mana bioavailabilitas merupakan salah satu pengujian yang dilakukan secara in vivo. Kenapa in vivo? Karena menggunakan data darah. Selain data darah, kita juga bisa menggunakan data urin. Jadi tergantung apakah menggunakan data darah atau menggunakan data urin. Nah, sebelum saya melanjutkan, saya ingin bercerita awal mula kenapa sih kok suatu obat itu harus diuji bioavailabilitas, maksudnya step by step-nya itu seperti apa. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang biofarmasi itu juga masih berhubungan dengan dunia industri farmasi ya. Kalau farmakokinetik kan berhubungan dengan farmasi klinik. Jadi farmasi itu ada 2 bagian, farmasi klinik sama farmasi industri, di mana kalau saya kan bagiannya di farmasi industri. Nah, suatu industri farmasi pasti akan berbondong-bondong untuk memproduksi, membuat, mengembangkan, atau mencari suatu formula-formula baru untuk dibuat suatu produk obat. Sehingga ketika ada suatu produk baru atau mungkin obat baru, nanti akan menjadikan lahan lahan peningkatan profit bagi industri tersebut. Nah, siapa yang bertugas untuk pengembangan formula, kemudian untuk mencari suatu formula-formula baru, yang bertugas yaitu bagian R&D. Nah, tetapi kalau ingin meneliti senyawa baru atau new chemical entity (NCE), suatu industri farmasi pasti akan bekerja sama dengan institusi atau mungkin universitas untuk melakukan penelitian terkait senyawa kimia baru, karena sangat kecil sekali kalau hanya berdiri sendiri di suatu industri. Nah, karena kan membutuhkan waktu yang cukup lama hingga berpuluh-puluh tahun atau mungkin hitungan tahun, lalu juga biayanya yang besar. Selain itu, ketika kita mengembangkan, kemudian mencari suatu obat baru dari pengembangan senyawa kimia baru, kemudian di bagian industri sendiri nantinya akan memproduksi dalam skala kecil. Biasanya kita sebut sebagai skala pilot, nanti naik lagi ke skala scale up. Nah, berarti kalau skala pilot jumlahnya yang diproduksi hanya sedikit karena ingin mengetahui dulu kira-kira formula yang dirancang itu apakah berhasil atau tidak. Bagaimana dikatakan formula yang dirancang itu berhasil? Apa saja indikatornya atau kriterianya? Yang pertama adalah hasil dari step yang pertama, yaitu hasil dari pengujian mutu fisiknya.
Jadi produk-produk atau obat yang sudah diproduksi yang pertama kali dalam skala kecil, hasilnya bagaimana? Uji mutu fisiknya baik apa enggak? Dikatakan baik bagaimana Bu? Dikatakan baik itu jika semua hasil uji mutu fisik dari sediaannya itu memenuhi standar atau syarat yang ada. Syaratnya itu dituliskan di mana? Biasanya ada di farmakope, kemudian ada di literatur. Selain itu juga kita mengacu ke jurnal-jurnal yang valid. Nah, kenapa dikatakan jurnal yang valid? Karena banyak jurnal yang tidak grade-nya kurang bagus, sehingga ketika kita mengadopsi dari jurnal, pilihlah jurnal-jurnal yang pertama pasti internasional, kemudian yang kedua adalah kita lihat grade-nya, dia termasuk golongan Q1, Q2, atau Q3. Yang paling baik ya Q1, karena kalau Q1 itu ketika kita ingin memasukkan jurnal, seleksinya sangat ketat dibanding Q2, Q3. Nah, jadi kriteria penerimaan atau syarat-syarat yang ada bisa kita cari di literatur, jurnal, maupun di monografi farmakope. Nah, kita cek data yang kita peroleh itu sama nggak? Berbeda signifikan nggak dengan literatur? Kalau itu tidak berbeda signifikan atau sama, berarti hasilnya kan baik, sudah memenuhi persyaratan yang ada. Kalau sudah memenuhi persyaratan yang ada, ketika kita melakukan pengujian mutu fisik, berarti kita boleh lanjut ke step selanjutnya. Tadi tahap 1 uji mutu fisik. Tahap selanjutnya apa? Tahap selanjutnya yaitu uji in vitro atau biasanya kita sebut sebagai uji disolusi. Nah, kita lakukan pengujian disolusi. Uji disolusi biasanya patokannya kita menggunakan kompendia farmakope ya. Di farmakope sudah dijelaskan aturan untuk uji disolusi itu seperti apa. Setiap obat atau zat aktif obat itu beda-beda. Di sana sudah dijelaskan misalnya obat paracetamol itu menggunakan tipe disolusi A. Kemudian pelarutnya volumenya berapa. Posisi pelarutnya bagaimana itu sudah dijelaskan. Kecepatan pengadukannya berapa itu juga sudah ada. Nah, nanti untuk kriteria penerimaan hasil uji disolusi yang ada di farmakope itu dituliskan sebagai hasil nilai Q. Q adalah satuannya nanti persen. Jadi jumlah obat, banyaknya obat yang terdisolusi dalam waktu tertentu. Tiap obat Q-nya beda-beda. Ada Q30 70%, Q20 80%. Nah, maksudnya adalah jumlah atau banyaknya obat yang terdisolusi selama, kalau Q30 berarti selama 30 menit minimal 70%. Atau misalnya Q20 80%, berarti jumlah obat yang terdisolusi selama kurang lebih 20 menit itu jumlahnya paling tidak 80%. Jadi obat yang larut ke dalam media pelarutnya itu 80%. 80% dari apa ya? Dari dosisnya. Kalau dosisnya 500 mg paracetamol ya 80% dari 500 mg berapa? Oh, ternyata 400 mg. Ya sudah, kita tulis di situ. Nah, kemudian kalau uji disolusinya itu sudah lolos, sudah berhasil, sudah memenuhi kriteria secara kompendia, maka biasanya kita lanjutkan ke uji stabilitas. Apa itu uji stabilitas? Nah, uji stabilitas adalah pengujian yang digunakan dengan tujuan untuk melihat atau untuk menentukan bagaimana kriteria penyimpanan obat yang diproduksi oleh industri tersebut. Jadi kira-kira tahan panas enggak? Sama suhu ruang juga tahan enggak? Kalau misalnya enggak tahan berarti mungkin dia stabilnya pada suhu dingin atau suhu sejuk, atau mungkin harus ditaruh di suhu beku, misalnya kayak vaksin itu kan ada beberapa vaksin yang disimpan di suhu beku. Nah, itu harus taunya dari mana ya? Taunya dari hasil uji stabilitas. Nah, jadi
Kalau mutu fisiknya sudah oke, lanjut ke disolusi, disolusinya sudah oke, kita lanjut ke stabilitas. Nah, stabilitas salah satunya kan untuk menjamin agar obat yang disimpan dalam jangka waktu tertentu itu masih sesuai kondisi atau spesifikasi awal. Jadi ketika kita buat sampai nanti 5 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan, kualitas dari obatnya tidak mengalami pengurangan atau tidak berkurang. Baik dari sisi mutu fisik maupun disolusi. Maaf Bu ini. Oke. Bu ini PPT-nya nggak jalan ya? Iya, saya belum menjelaskan PPT Mbak. Saya masih ini. Iya, makasih Bu. Nih. Nah, jadi memang ini ya, uji stabilitas itu sangat penting dilakukan. Salah satunya kan untuk menjamin bahwa produk selama penyimpanan maupun selama distribusi maupun selama penggunaan itu tetap stabil sesuai kondisi spesifikasi awal. Nah, setelah pengujian stabilitas, nanti baru kita bisa lanjutkan ke step atau setelah uji disolusi ya, nanti disolusi stabilitas biasanya juga dibarengkan dengan disolusi juga bisa, atau menunggu hasil dari disolusi. Nah, nanti kalau sudah selesai 3 tahap tersebut, baru kita menginjak ke uji bioavailabilitas. Nah, bioavailabilitas atau kita singkat sebagai BA atau nama lainnya adalah atau bahasa Indonesianya ketersediaan hayati. Di mana bioavailabilitas ini merupakan pengujian secara in vivo. Jadi sebelum kita menginjak ke pengujian in vivo, harus dilakukan dulu uji in vitro. Kenapa demikian? Karena untuk mengantisipasi hasilnya, kita kan nggak tahu hasil obat yang kita produksi itu baik atau tidak hasilnya. Jangan-jangan hasilnya tidak baik, kita sudah terlanjur uji in vivo kan sangat ini ya, sangat iman-iman sekali karena in vivo itu biayanya cukup mahal, waktunya lama, dan juga membutuhkan tenaga yang lebih. In vivo itu biasanya kalau kita sudah masuk ke uji bioavailabilitas, kita seringnya menggunakan probandisnya adalah manusia. Nah, 2 minggu lalu PA itu kan pengertiannya jumlah atau banyaknya obat atau fraksi obat yang ada di dalam darah. Nah, kita harus tahu berapa persen sih obat yang masuk ke dalam darah yang diabsorpsi kemudian masuk ke dalam darah itu berapa persen. Nah, bioavailabilitas biasanya kita sebut juga sebagai nilai F. F itu fraksi obat, banyaknya obat. Nah, F itu yang baik adalah F1 atau 100%. Jadi kalau nggak ada satuannya ya kita sering nyebutnya 1, tapi kalau kita pengen pakai satuan, kita kalikan 100%. F sama dengan 100%. Nah, siapa saja atau obat apa saja yang memiliki nilai F itu 100 atau 1, biasanya obat-obat yang dalam atau yang ada dalam bentuk sediaan intravena. Kenapa demikian? Karena kalau obat-obat dalam bentuk intravena atau belum bentuknya injeksi, otomatis kan obat itu langsung kita masukkan ke dalam darah. Jadi dosis obat yang dibuat itu semuanya masuk ke dalam sirkulasi sistemik atau ke dalam darah. Lalu ini untuk obat-obat ekstravaskuler ya atau non intravena. Jadi untuk obat-obat ekstravaskuler atau non intravena biasanya untuk nilai F-nya sendiri itu kurang dari 1 atau kurang dari 100%. Nah, kenapa demikian? Karena kalau F-nya itu kurang dari 100, berarti proses obat yang ada di dalam tubuh itu kan, misalnya nih kita minum sirup.
sirup yang kita konsumsi kan tidak langsung dosis obatnya masuk ke dalam darah. Dia melewati beberapa organ yang ada di dalam tubuh. Nah, di dalam organ yang ada di dalam tubuh biasanya ada metabolisme, misalnya dia sampai di hati. Hati kadang-kadang dia mampu memetabolisme obat yang kita konsumsi. Nah, kalau termetabolisme, otomatis obat atau kadar obatnya sebagian besar rusak. Sehingga obat tersebut mencapai ke dalam darah juga tidak 100%. Atau bisa jadi karena obat-obatnya itu dipengaruhi oleh makanan, minuman, atau obat lain atau berinteraksi dengan obat lain. Nah, kalau seperti itu berarti nanti obatnya sebagian akan rusak karena berinteraksi dengan obat-obat lain. Kemudian data BA selain dari data darah maupun data urin, kita juga bisa menggunakan efek farmakologi akut. Cuma kalau efek farmakologi akut itu sangat jarang ya, sangat jarang dijumpai karena agak susah sebagai patokan, misalnya kayak denyut jantung, kemudian diameter pupil, atau bisa jadi tekanan darah. Nah, itu kan untuk memastikannya juga sangat susah. Nah, tetapi jika memang betul-betul ketika kita menggunakan data darah atau mungkin data urinnya itu tidak baik atau mengalami fluktuasi itu berarti hasilnya itu kok naik turun, kita ulangi, hasilnya kok tidak konsisten, tidak stabil. Nah, itu bisa kita gunakan data pendukungnya menggunakan efek farmakologi akut. Nah, kemudian di sini atau materi lanjutan bioavailabilitas dan bioekivalen hari ini kita akan mempelajari terkait BA. BA itu dibagi menjadi dua berdasarkan pembandingnya. Nah, jadi bioavailabilitas obat berdasarkan pembandingnya itu bisa kita klasifikasikan menjadi dua macam, yaitu BA absolut dan juga BA relatif. Nah, kalau BA absolut berarti bioavailabilitas suatu sampel yang kita uji itu dibandingkan dengan sampel BA sampel bentuknya intravena. Jadi selalu dibandingkan dengan bentuk intravena. Jenis obatnya sama nggak, Bu? Sama. Nama obatnya sama. Kalau dosisnya tergantung ya, kadang kan dosis untuk obat, contoh obat oral sama obat intravena kan dosisnya juga berbeda. Biasanya kalau intravena itu dosisnya lebih kecil dibanding obat dalam bentuk non-intravena. Nah, kalau BA relatif atau yang kedua, BA relatif ini merupakan bioavailabilitas suatu sampel uji dibandingkan dengan bioavailabilitas suatu produk marker atau standarnya. Jadi suatu obat ketika industri farmasi itu membuat obat, pastikan dia ada yang ditiru. Biasanya kopi ya, namanya adalah obat kopi. Nah, siapa yang ditiru? Yang ditiru adalah produk inovatornya. Yang ditiru adalah produk inovatornya. Nah, produk inovator itu apa? Produk inovator itu obat yang pertama kali ditemukan oleh suatu industri atau mungkin tim peneliti, kemudian oleh industri atau tim peneliti tersebut dipatenkan sebagai obat yang ini. Dipatenkan itu berarti hak miliknya dia, bahwa ini penemunya adalah saya. Nah, industri lain boleh nggak meniru? Boleh, tapi biasanya setelah masa patennya habis. Nah, nanti industri-industri lain akan berbondong-bondong untuk menduplikasi, meniru obat inovator tersebut atau biasanya kita sebut sebagai obat kopi. Nah, kemudian kalau kita menghitung BA absolut, nah ini ya,
secara teori perbandingan dari bioavailabilitas zat aktif obat sirkulasi sebentar nih. Mbak Ani ke kantin nih sekedar. Mbak tak. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi untuk pengertian BA sendiri secara literatur, teman-teman bisa membaca ya, yaitu perbandingan dari bioavailabilitas dari zat aktif di sirkulasi sistemik pada pemberian non-intravena atau ekstravaskuler, seperti pemberian oral, rektal, transdermal, subkutan maupun sublingual. Jadi yang dimaksud ekstravaskuler itu contohnya apa? Sediaan-sediaan obat dalam bentuk oral, transdermal, subkutan ataupun sublingual atau bukal. Masih banyak jenisnya pokoknya selain intravena. Nah, ini dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan BA IV atau BA intravena. Nah, data apa saja yang dapat digunakan untuk menghitung BA absolut? Biasanya parameternya adalah data AUC. Jadi AUC-nya obat non-intravena dibandingkan AUC obat intravena. Nah, ini nilai F tadi. Nah, kemudian ini adalah rumus ya. Kalau kita menggunakan data darah, kita pakai data AUC. Jadi diingat, kalau kita menggunakan data darah, kita pakai data AUC. Kalau kita menggunakan data urin, kita pakai ini, DU. DU adalah jumlah atau banyaknya obat yang terekspresi atau tereliminasi di urin. Jadi berapa banyak sih obat yang sudah terekskresi atau tereliminasi yang ada di urin. Jadi bisa menggunakan data darah atau bisa juga menggunakan data urin. Nah, AUC kalau misalnya pakai data darah, kita pakai AUC. Nah, AUC apa? AUC ekstravaskuler atau non-IV dibandingkan dengan AUC intravena. Nanti dosisnya juga kita pertimbangkan. Di sini rumusnya. Kalau urin juga sama ya, DU. PO ini maksudnya intravena atau per oral. Misalnya ini contohnya per oral. Kemudian DU IV berarti jumlah obat yang ada di dalam urin secara intravena. Nah, pada gambar grafik ini menunjukkan bahwa ada dua gambar warna merah dan warna biru, di mana warna merah ini hasil grafik dari sistem pemberian obat secara intravena. Sedangkan kalau yang warna biru ini adalah hasil grafik pemberian secara per oral. Nah, gambar grafik ini menunjukkan bahwa jika obat itu diberikan secara intravena, maka otomatis nilai F atau banyaknya obat yang ada di dalam darah itu pasti 100%. Sedangkan kalau obat selain diberikan secara intravena, biasanya nilai F-nya kurang dari 100%. Misalnya di sini hanya 50
Jadi obat yang masuk ke dalam darah itu hanya 50%. Kenapa demikian? Karena tadi sudah saya jelaskan, mungkin adanya metabolisme, mungkin juga adanya interaksi atau diekspresikan sebagian obatnya, atau mungkin fungsi fisiologi tubuh pada pasiennya sudah berkurang. Nah, itu hal-hal yang memungkinkan kenapa bentuk sediaan selain intravena, nilai F atau banyaknya obat yang ada di dalam darah kurang dari 100. Nah, biasanya kalau misalnya nih ada pernyataan, jika diketahui nilai F obat X itu 40%, jika diketahui nilai F obat X itu 40%, berarti artinya adalah banyaknya obat yang ada di dalam darah pada pasien tersebut hanya 40% dari dosisnya. Misalnya dosisnya 100 mg, berarti obat yang masuk hanya 40 mg, karena 40% dari 100 mg kan 40 mg. Nah, itu kemudian bisa nggak, Bu, nilai F-nya itu 0? Ya, bisa jadi. Berarti kalau nilai F-nya 0 atau 0%, berarti artinya obat yang masuk atau obat yang kita konsumsi yang masuk ke dalam tubuh manusia itu hanya hanya tidak ada atau hanya 0%. Berarti tidak ada sama sekali obat yang ada di dalam darah. Jadi obat yang dikonsumsi itu semuanya termetabolisme atau terekspresikan atau mungkin rusak karena hasil metabolisme. Nah, kalau seperti itu, obat masuk ke dalam reseptor juga tidak ada, kemudian juga efeknya juga tidak akan ada atau tidak muncul, karena obat yang ada di dalam darah itu sama sekali tidak ada atau 0%. Nilai F yang bagus berapa? Nilai F yang bagus ya 100% atau 1. Biasanya siapa? Injeksi. Nah, kalau oral di bawah 1 atau di bawah 100%. Ini ya. BA itu sama dengan F. F tadi adalah fraksi obat atau fraksi dosis yang ada di dalam suatu sirkulasi sistemik atau darah. BA atau F bisa dinyatakan dalam persen. Nah, khususnya untuk vaskuler di sini adalah contohnya injeksi atau intravena. F-nya pasti 1, karena dia dapat terabsorpsi sempurna. Sedangkan untuk sediaan ekstravaskuler, berarti sediaan selain intravena, itu F-nya tidak melebihi 100, biasanya kurang dari 1 atau kurang dari 100%. Kita masuk ke BA relatif ya di sini. Bioavailabilitas relatif, pengertiannya adalah membandingkan dari suatu BA produk sampel yang diuji dengan BA produk standarnya. Nah, jika nanti hasilnya itu, hasil BA relatifnya itu hasilnya sama, kita bandingkan kok hasilnya sama, maka produk obat yang kita uji dengan produk standarnya itu ekivalen atau bisa kita sebut sama persis identik. Nah, ini masih sama, bisa menggunakan data darah ataupun data urin. Kalau data darah pakai AUC, kalau data urin pakai DU. Nah, ini yang membedakan hanya simbolnya ya, AUC A dan B. A itu sampel yang kita uji, B adalah obat marker atau standarnya. Ini jika kita gunakan rumus yang kedua, ini intinya sama, cuma jika dosis antara non-IV, maksud saya dosis obat yang kita uji dengan dosis obat standarnya itu berbeda, maka harus ada faktor koreksi dikalikan dosis terlebih dahulu. Jadi dosis ini turut diperhitungkan dalam perhitungan.
Sama, di DU juga sama. Kalau nanti dosisnya beda, maka juga dikalikan dosis. Tapi kalau dosisnya ini sama, boleh tidak ditulis. Kenapa ini dikali 100? Karena untuk mengubah menjadi satuan persen. Ini kalau dosisnya antara sampel yang diuji dengan dosis standarnya itu berbeda, maka harus kita kalikan dosis terlebih dahulu karena untuk koreksi. Nah, kita masuk ke fraksi obat yang mengalami first pass effect. Nah, ini penjelasan secara teori ya. Obat sebelum masuk ke dalam darah, jadi obat-obat sebelum masuk ke dalam darah atau sirkulasi sistemik itu dapat mengalami beberapa proses. Contohnya tadi dieskresikan, kemudian tidak diabsorpsi, terjadi proses metabolisme. Nah, kalau hal-hal tersebut itu bisa terjadi sebelum masuk ke darah, maka jumlah obat yang masuk ke dalam darah hanya sedikit atau mengalami penurunan. Sehingga banyaknya obat yang sampai ke reseptor, jadi obat itu muncul efek itu jika sudah masuk ke reseptor. Nah, itu terapinya menjadi berkurang. Ini ya, sebagian obat tidak diabsorpsi atau mungkin dieskresikan melalui feses atau mengalami metabolisme bisa di hati, di usus. Nah, hal ini atau first pass effect ini sangat tergantung dari kecepatan dan banyaknya obat yang termetabolisme. Jadi kalau semakin cepat obat itu mengalami metabolisme dan semakin besar kapasitas metabolisme, maka obat tersebut akan cepat rusak, sehingga obat yang masuk ke dalam darah juga akan semakin kecil. Jadi, first pass effect itu sangat tergantung dari kecepatan dan juga kapasitas obatnya. Nah, kemudian hal ini sebenarnya bisa diatasi. Salah satu pengatasannya misalnya kita tingkatkan dosisnya atau kita ganti bentuk sediaannya. Nah, cuma kalau ditingkatkan dosis, kita harus melakukan proses evaluasi dulu. Kita evaluasi, apa yang dievaluasi? Ya, terapinya itu ketika kita melakukan terapi pada pasien tertentu, kita cek dosisnya bagaimana. Dosis obat yang diberikan linear nggak dengan efek terapi yang ditimbulkan. Ternyata tidak ada terapi, maksudnya tidak muncul nih efek terapinya. Nah, otomatis kan bisa jadi karena obat yang masuk ke dalam tubuh pasien itu rusak karena termetabolisme, dokter biasanya akan meningkatkan dosisnya. Nah, tingkatkan dulu. Jadi setiap dokter yang meningkatkan dosis itu pasti dia harus evaluasi dulu. Kalau dosis rendah bagaimana? Jangan langsung diberi dosis yang tinggi. Umumnya harusnya seperti itu atau secara teori. Jadi kita tidak boleh meresepkan obat-obat dengan dosis yang tinggi di awalnya. Pasti dimulai dari dosis rendah, kemudian bisa kita tingkatkan. Solusi yang kedua agar obat yang ada di dalam darah itu tidak mengalami penurunan yang cukup signifikan, itu bisa diatasi dengan pemberian obat, contohnya misalnya diberi sublingual atau bukal. Nah, sublingual sama bukal itu sebenarnya lebih baik absorpsinya dibanding bentuk oral lainnya ya. Karena kalau sublingual atau bukal, obat tersebut kan dikonsumsi di area rongga mulut. Nah, di mana kita ketahui area rongga mulut itu banyak sekali pembuluh darah. Jadi harapannya obat yang hancur dan larut di area rongga mulut bisa langsung menembus sirkulasi sistemik. Jadi mampu diabsorpsi di sirkulasi sistemik. Dan otomatis nanti banyaknya atau kadar jumlah obat yang masuk ke dalam darah itu menjadi lebih tinggi dibanding kita menggunakan oral.
oral bentuk lainnya. Nah, ada juga alternatif yang ketiga, kalau itu benar-benar semuanya tidak berhasil, kita bisa menggunakan dengan intravena ya, atau disuntikan dengan intravena. Karena kalau sudah kita injeksikan kan semuanya langsung masuk ke dalam sirkulasi sistemik. Cuma kalau kita menggunakan intravena, biasanya harganya mahal, kemudian juga membutuhkan tenaga khusus untuk melakukan proses injeksi. Apalagi kalau terapinya itu jangka panjang, IV tidak begitu cocok. Biasanya kita gunakan untuk obat-obat yang punya onset yang baik. Nah, kita masuk ke bioavailabilitas metode ujinya. Salah satu contoh metode uji bioavailabilitas dengan crossover design. Nah, namanya adalah desain crossover ya. Crossover design ini bisa digunakan untuk uji bioavailabilitas ataupun juga dapat digunakan untuk uji bioekivalen. Nah, cuma kalau untuk uji bioekivalen itu lebih complicated dan jenisnya lebih banyak. Ada Latin square, kemudian ada rancang bangun. Nantinya akan dijelaskan oleh Pak Zakwan untuk lebih detailnya untuk bioekivalen. Nah, di sini ada dua gambar orang, tetapi dengan orang yang sama. Jadi satu orang nanti mendapatkan dua jenis dosis obat. Obatnya sama, cuma beda bentuk sediaannya. Kalau yang dosis pertama, ini menggunakan oral. Jadi menggunakan rute oral, jadi mungkin tablet atau dalam bentuk kapsul misalnya. Kemudian yang dosis 2 itu kita gunakan injeksi. Nah, satu orang akan mendapatkan dua bentuk sediaan yang berbeda tetapi obatnya sama. Nah, ketika kita konsumsikan kedua jenis ini harus ada yang namanya periode of time washout. Nah, jadi ada waktu untuk waktu di mana untuk proses eliminasi obat yang pertama. Jadi kita harus tahu dulu proses eliminasi atau banyaknya obat yang ada di dalam tubuh ini harus tereliminasi semua. Jangan sampai nanti obat dengan rute intravena ini dipengaruhi oleh obat dengan rute oral. Nah, jadi sebelum kita injeksikan dengan dosis yang kedua, maka dosis pertama harus hilang dari tubuh probandusnya. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa obat yang pertama ini sudah dieskresikan, sudah dieliminasi dari tubuh manusia ini? Biasanya bisa kita hitung secara teoritis, itu menggunakan data T setengah atau data waktu paruh. Waktu paruh atau setengah adalah kadar obat yang sudah mengalami eliminasi atau ekskresi 50%-nya. Nah, dari mana saya bisa mendapatkan T setengah? Di literatur banyak ya, di buku Sargal juga sudah banyak apa itu T setengah. Kemudian misalnya T setengah paracetamol itu 3 jam. Nah, kita bisa menghitung kira-kira obat yang ada di dalam tubuh itu hilangnya berapa jam. Nah, caranya secara literatur itu ada rumusnya 4-5 kali T setengah. 4-5 kali T setengah. Jadi kita hitung dulu, tadi T setengahnya 3 jam obat paracetamol. Nah, berarti kita kalikan 4. 4 kali 3 jam itu adalah 12 ya. 12 jam. Kemudian yang satu lagi 5 kali 3. 15 jam. Nah, berarti obat paracetamol yang dikonsumsi secara oral tadi akan hilang dari tubuh ini manusianya ini 15 jam kemudian. Jadi kita hitung, kita konsumsi obatnya misalnya jam 10 pagi. Nah, jam 10 pagi 15 jam kemudiannya sampai jam berapa? Oh, misalnya
sampai jam 3 malam misal ya, saya nggak ngitung, tapi misalnya sampai jam 3 malam. Ya sudah, setelah jam 3 malam itu kita baru boleh diinjeksikan obat dosis yang kedua, karena harapannya setelah jam 3 malam obat yang dalam bentuk oral ini sudah tereliminasi semua sehingga tidak akan berpengaruh pada dosis yang kedua. Nah, itulah yang dimaksud dengan periode of time dari WhatsApp. Nah, kemudian apa saja yang harus kita peroleh dari metode ini? Yang pertama adalah darah ya, atau kita ambil sampel ya. Kita ambil sampel darahnya pada waktu tertentu. Nah, jadi kita ambil sampel darahnya pada waktu tertentu, kemudian kita ukur konsentrasi obat yang ada di dalam darah, lalu kita buat grafik. Baik itu dosis secara oral maupun dosis secara intravena, perlakuannya sama persis. Jadi diambil darah, kemudian kita hitung kadar obat yang ada di dalam darah, lalu kita buat grafik. Nah, grafiknya sumbu X-nya itu waktu, sumbu Y-nya yang tegak lurus itu adalah kadar obat. Nah, jadi yang terpenting dari uji bioavailabilitas adalah kita tentukan dulu probandusnya, kemudian kita harus tahu T setengah dari obat yang kita uji, karena untuk menghitung periode washout, kemudian kita harus mampu mengambil darah dari manusia tersebut pada waktu tertentu, lalu kita hitung berapa jumlah obat yang ada di dalam darah. Lalu selanjutnya adalah tentang bioekuivalen. Nah, bioavailabilitas kita tadi sudah belajar, ada dua jenis ya, PA relatif, kemudian ada PA absolut. Kemudian salah satu contoh metode uji PA bisa menggunakan desain, salah satu tekniknya adalah crossover design. Nah, kita menginjak ke bioekuivalen. Bioekuivalen itu nama lainnya adalah kesetaraan. Jadi kita ingin membandingkan kira-kira produk obat A dan produk obat B itu sama atau beda. Nah, pengujian bioekuivalensi sudah diatur oleh Badan POM, jadi Badan POM sudah mengatur bagaimana melaksanakan uji bioekuivalen. Jadi berdasarkan surat edaran per KB POM tahun 2005, di situ sudah diatur jelas untuk pengujian bioekuivalensi. Obat apa saja yang harus diuji, metodenya seperti apa, kriteria inklusi eksklusinya bagaimana, itu sudah dijelaskan dalam aturan tersebut. Nah, kenapa sih suatu produk obat itu perlu diuji bioekuivalensi? Karena di sini memiliki tujuan. Tujuannya sebenarnya baik ya, untuk menguntungkan masyarakat, yaitu pasti untuk menjamin apa? Efek, aman, dan mutu. Jadi kalau obat itu yang baik kan harus berefek, aman, dan bermutu. Nah, untuk menjamin ketiganya ini, makanya Badan POM itu membuat suatu pedoman atau aturan-aturan apa saja yang harus dilakukan dalam proses pengujian obat agar mendapatkan nomor izin edar. Nah, kalau obat yang ada di pasaran itu sudah beredar, biasanya sudah lolos uji Badan POM. Jadi sudah memiliki jaminan efeknya, sudah memiliki jaminan keamanan dan mutu produk obat tersebut. Nah, kemudian tujuan khusus dari obat kopi di sini yaitu untuk mendapatkan izin edar. Jadi untuk mendapatkan izin edar, salah satunya kita harus menggunakan data uji bioekuivalen. Datanya tidak hanya uji bioekuivalen, tetapi dari data uji mutu fisik, dari data uji disolusi, stabilitas, semuanya digunakan untuk mendapatkan izin edar dari Badan POM. Nah, Badan POM itu bekerjanya tidak hanya mengurusi proses izin
obat, tapi juga makanan maupun kosmetik juga dia akan memantau produk-produknya yang sudah diedarkan di pasaran karena biar menjamin keamanan mutu dan efek dari obat yang sudah diedarkan. Nah, ini ya. Jadi Badan POM itu berkewajiban untuk menilai semua produk sebelum dipasarkan maupun setelah pemasaran itu dia harus mengawasi. Nah, ini tadi yang saya sebutkan ada NCE atau New Chemical Entity. Biasanya akan dipatenkan oleh pabrik penemunya, disebut sebagai produk inovator. Nanti NCE ini yang sudah dipatenkan sebagai pembanding. Jadi sebagai pembanding obatnya ketika suatu industri farmasi akan memproduksi produk-produk kopi. Ini ya, dua produk obat dikatakan itu sama atau bioekivalen jika memiliki ekivalensi farmaseutik ataupun alternatif farmaseutik. Nah, coba nih teman-teman cari apa sih arti ekivalensi farmaseutik dan apa itu alternatif farmaseutik. Monggo bisa jawabannya silakan dituliskan di kolom chat Google Meet ya. Apa itu ekivalen farmaseutik dan apa itu ini saya blok. Apa itu ekivalen farmaseutik dan apa itu alternatif farmaseutik. Nah, monggo dicari pengertiannya bisa dituliskan di kolom chat Google Meet. Saya tunggu ya. Ekivalen farmaseutik dan alternatif farmaseutik. Jadi teman-teman biar tahu pengertiannya ini.
Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, terima kasih ya yang sudah menjawab di kolom chat Google Meet. Rata-rata semua jawabannya sama ya. Jadi kalau ekivalen farmaseutik itu adalah produk-produk obat dalam bentuk sediaan yang sama dan mengandung bahan aktif yang sama. Nah, biasanya rute pemakaiannya juga sama, kekuatan atau konsentrasinya juga sama atau identik. Kalau alternatif, namanya saja alternatif, jadi pilihan lain. Nah, jadi kalau alternatif farmaseutik, produk-produk obat yang mengandung bagian terapeutik yang sama, jadi efeknya itu sama. Misalnya ada bentuk garam atau bentuk ester. Nah, contohnya seperti apa? Misalnya ada tetrasiklin dalam bentuk fosfat sama tetrasiklin dalam bentuk HCl. Nah, itu kan sama-sama zat aktifnya sama, cuma beda secara struktur kimianya. Tapi nanti efek terapinya juga sama, tidak merubah efek terapi. Itu yang dinamakan alternatif farmaseutik. Nah, kalau ekivalen itu sama persis dari zat aktif, dari dosis, dari bentuk sediaannya itu sama. Contohnya misalnya paracetamol produksi obat industri A dengan paracetamol produksi industri B. Nah, kemudian di sini ada pernyataan jika bioavailabilitasnya itu tidak memenuhi kriteria secara bioekivalen, maka kedua produk tersebut dinyatakan bioinekivalen. Jadi kalau hasilnya itu pengujiannya beda, maka obatnya bisa kita nyatakan bioinekivalen. Tapi kalau obatnya itu sama hasilnya, setelah kita nilai, setelah kita uji itu hasilnya sama, maka kita namanya bioekivalen atau sama atau setara. Nah, uji bioekivalen ini biasanya mengikuti ini ya, yang ada di bawah, pedoman cara uji klinik yang baik. Jadi harus mengikuti CUKP. Dan juga ketika kita ingin melaksanakan uji bioekivalen, kita harus memiliki sertifikat lolos uji kaji etik. Jadi harus lolos uji kaji etik atau kode etik. Dari mana kita mendapatkan kode etik tersebut? Kode etik tersebut kita peroleh dari suatu instansi yang mengurusi perizinan jika penelitian-penelitian menggunakan manusia atau mungkin menggunakan hewan uji. Nanti tandanya apa kalau kita sudah lolos uji kaji etik? Tandanya adalah atau hasilnya itu adalah sertifikat. Jadi nanti kita mendapatkan suatu sertifikat yang menjelaskan terkait kalau kita sudah lulus kode etik sehingga kita boleh menggunakan hewan uji atau manusia. Nah, ini ya kalau uji BABE biasanya kita menggunakan subjeknya manusia, semuanya harus lolos kode etiknya. Kita biasanya tinggal melengkapi administrasi yang ada di syarat-syarat yang ada di instansi untuk pengurusan kode etik. Nah, ini yang saya bilang tadi bahwa uji BE ternyata juga ada metode crossover design. Intinya sama, kita menggunakan subjek manusia, kemudian nanti pasti di pengujian tersebut ada yang namanya periode washout. Ini di dalam aturan per KB POM itu juga ada yang namanya kriteria inklusi dan juga kriteria eksklusi. Nah, kriteria inklusi maupun eksklusi itu ditentukan oleh tim penelitinya dan juga berpedoman pada aturan yang ada di BPOM. Misalnya apa Bu? Misalnya dia subjeknya harus sehat, kemudian tidak perokok, tidak pernah minum-minum alkohol, kemudian juga fungsi fisiologi tubuhnya masih baik atau masih bekerja secara normal,
tidak mengidap penyakit tertentu. Nah, itu sudah ditentukan karena hal-hal tersebut dapat mempengaruhi hasil uji bioavailabilitas maupun bioekivalen. Nah, produk uji, jadi produk yang nantinya akan diuji bioekivalen, itu biasanya salah satu syaratnya adalah dalam proses pembuatan atau dalam proses produksi harus memenuhi cara pembuatan obat yang baik atau sesuai standar CPOB. Nih ya, jadi kalau mau buat obat itu kan aturannya sesuai CPOB, tapi kalau kosmetik cara CPKB, cara pembuatan kosmetik yang baik. Nah, kalau jamu atau obat tradisional namanya CPOTB, cara pembuatan obat tradisional yang baik. Itu sudah dijelaskan dan diatur oleh Badan POM. Ini lanjutnya. Nah, kemudian saya ingin menjelaskan grafik ini. Ini ada dua grafik, di mana grafik ini adalah hasil pengujian data hasil uji bioavailabilitas, di mana obatnya ini sama, cuma beda formulasinya. Jadi, ketika obat ini dosisnya sama. Yang beda apa? Formulasinya. Formulasinya beda itu mungkin bisa jadi bahan tambahannya berbeda yang digunakan. Misalnya sama-sama fungsinya pengisi, tapi jenisnya beda. Kemudian bisa juga supplier bahan tambahannya berbeda. Satunya industri A menggunakan laktosa dari Cina, satunya laktosa dari Jerman. Itu kan nanti akan mempengaruhi hasil dari sediaannya atau mutu fisik dan juga nanti mempengaruhi bioavailabilitas ininya ya, bioavailabilitas dari suatu obatnya atau formulasinya. Nah, ada gambar yang saya tunjuk atau gambar atas. Ini adalah grafik sumbu X-nya itu adalah waktu, sumbu Y-nya adalah kadar atau banyaknya obat yang ada di dalam plasma. Nah, ada obat A, B, dan C. Ketika obat ini memiliki profil atau banyaknya obat yang ada di dalam darah itu berbeda. Dan yang bagian bawah ini adalah sumbu X-nya masih waktu, sumbu Y-nya adalah banyaknya obat yang ada di dalam urin. Gambar grafiknya pasti beda ya. Semakin bertambahnya waktu kalau yang di urin, itu otomatis kan jumlah obat yang ada di urin semakin banyak. Beda halnya kalau pakai darah. Semakin bertambahnya waktu, jumlah obat yang ada di dalam darah pasti akan turun karena sebagian sudah tereliminasi atau sudah terekskresikan. Yang paling cepat diabsorpsi adalah formula A, karena di sini Tmax-nya kan cepat. Dia mencapai kadar puncaknya kan hanya dalam waktu beberapa jam. Beda dengan B. Kalau B ini mencapai puncaknya membutuhkan waktu yang lebih lama dibanding grafik yang A. Kalau C ini puncaknya tidak begitu tinggi, jadi kadar obatnya tidak begitu banyak. Tmax-nya itu setengahnya, makanya AUC-nya di sini, AUC C itu setengah kali AUC dari A. Tapi kalau AUC-nya A sama dengan AUC-nya B, karena kalau dihitung luas area di bawah kurva dari obat A dan obat B itu ternyata sama. Bagaimana saya bisa menghitung nilai AUC? AUC itu dapat dihitung dengan rumus trapezoid atau jumlah sisi sejajar kali tinggi dibagi 2. Nah, teman-teman kan sudah menghitung waktu setelah uji disolusi itu biasanya kan disuruh ngitung ini ya, disuruh menghitung banyaknya luas area di bawah kurva atau AUC, kemudian nilai disolusi efisiensi. Nah, ini studi bioekivalen sama, ini sama ya, masih menjelaskan yang tadi dasar-dasarnya. Nah,
Untuk BA dan BE sudah selesai materinya. Oke, sebelum kita merefresh untuk disolusi, nah saya ingin memberikan ini ya pertanyaan di kolom Google Meet. Nah, nanti coba teman-teman cari jawabannya. Saya ketikkan, nanti silakan dituliskan di kolom Google Meet ya, kolom chat Google Meet.
Oke, terima kasih atas jawabannya ya di kolom chat Google Meet. Teman-teman sudah menjawab apa itu nama dagang, kemudian apa itu nama kimia, dan apa itu nama generik. Jadi kalau di uji bioekivalen biasanya ada penjelasan itu dulu. Apa sih itu nama dagang, kemudian nama generik, dan juga nama kimia. Nah, kalau nama generik biasanya nama yang ditetapkan langsung sesuai nama bahan aktifnya dan juga bahan aktif obat itu sudah tertulis dalam suatu farmakope. Jadi di farmakope kan monografi bahannya langsung tertulis zat aktifnya. Kemudian kalau nama dagang biasanya nama khusus yang dituliskan oleh suatu pabrik atau industri yang membedakan antara produk yang diindustri oleh industri A, B maupun C. Jadi kewenangan dari industri masing-masing. Kalau nama kimia, nama dengan menggunakan ini ya kimia organik untuk menunjukkan struktur kimia. Biasanya misalnya N-asetil para aminophenol. Berarti kan ada asetilnya pada glukosa. Nah, atau di sini teman-teman juga boleh menjawab sesuai aturan YUPAK atau sesuai aturan kimia organik. Nah, kemudian itu tadi kita sudah belajar tentang VA dan VE. Lalu untuk uji disolusi ya, disolusi itu merupakan salah satu proses atau pengujian yang dilakukan secara in vitro, di mana di sini untuk melihat berapa banyak sih obat yang terlarut dalam media pelarut tertentu, kondisinya tertentu, dan dalam waktu tertentu. Di mana uji disolusi ini sudah diwajibkan ya oleh suatu kompendia dari mulai Farmakope edisi atau USP aja. USP edisi 18, di mana USP sekarang edisinya sekitar 40 kalau nggak 39. Nah, jadi sudah beberapa puluh yang lalu bahwa uji disolusi itu diwajibkan baik itu untuk produk baru atau mungkin Bu, maaf suaranya nggak kedengeran. Untuk diskusinya lanjut di Google Classroom ya, teman-teman. Oke.